Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru, sebelum kita memulai rapat, kita pastikan sinyal di tempat kita bagus ya, supaya rapat dapat berjalan dengan lancar. Nah, baik. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga di pagi hari ini kita dapat melaksanakan rapat. Bapak Ibu Guru, adapun rapat pada siang hari ini dilaksanakan secara online melalui Zoom meeting. Karena di masa pandemi ini belum memungkinkan kita untuk bertatap muka secara langsung. Bapak Ibu, saya harap rapat ini dapat terlaksana dengan baik, lancar, maupun tercapai tujuan yang diharapkan. Bapak Ibu Guru, diharapkan ketika rapat dimulai, Bapak Ibu Guru nanti bisa mematikan mikrofon dan on kamera ya. Di akhir nanti juga ada sesi tanya jawab. Baik, marilah kita mulai rapat pada siang hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, pada rapat ini kita akan membahas mengenai tata tertib di TK Nusa Indah. Sebelumnya, di sini saya akan menyampaikan beberapa poin penting mengenai latar belakang dan tujuan diadakannya rapat pada siang hari ini. Untuk selanjutnya, mengenai kebijakan apa saja yang akan kita buat untuk meningkatkan tata tertib di sekolah. Bapak Ibu sekalian, melihat hasil survei, problematika yang terjadi di sekolah dan belum terlaksana dengan baik, bahkan masih ada beberapa permasalahan terhadap tata tertib yang sering terjadi di TK Nusa Indah. Ternyata dari tahun ke tahun masih banyak permasalahan yang terjadi, mulai dari kedisiplinan, keterlambatan baik para tenaga pendidik maupun siswanya, dan sopan santun yang masih terbilang minim. Dengan demikian, saya tidak ingin mendengar adanya asumsi-asumsi bahwa warga sekolah di TK Nusa Indah dipandang tidak baik. Pada rapat kali ini, saya akan membuat kebijakan baru. Adapun kebijakan yang akan diterapkan, yang pertama mengenai tata tertib bagi murid. Yang pertama, murid masuk setiap hari Senin sampai Jumat mulai dari pukul 8 sampai 10. Kemudian izin tidak masuk sekolah apabila anak tidak masuk sekolah karena sakit maupun ada acara keluarga, orang tua atau wali murid wajib menginformasikan kepada guru kelas melalui surat atau telepon. Kemudian, barang bawaan murid. Anak wajib membawa bekal makanan dan minuman sehat yang ramah lingkungan. Kemudian, anak tidak diperkenankan untuk membawa alat permainan dari rumah. Kemudian, untuk penampilan pemakaian seragam sekolah, yaitu anak wajib memakai seragam sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh sekolah. Kemudian, murid wajib bersikap sopan dan ramah kepada semua warga sekolah. Kemudian, murid menerapkan 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun, serta membiasakan berkata tolong, maaf, dan terima kasih. Untuk selanjutnya, murid harus selalu menjaga kebersihan. Nah, apakah ada usulan lain dari Bapak Ibu mengenai tata tertib bagi murid? Saya ingin menambahkan terkait tata tertib dalam berpenampilan bagi murid, yaitu murid tidak diperkenankan memakai perhiasan secara berlebihan atau anak perempuan saja yang hanya menggunakan anting. Kemudian bagi anak laki-laki tidak diperkenankan untuk berambut panjang, seperti itu. Baik, terima kasih atas usulan dari Bu Siska. Bapak Ibu sekalian, bagaimana jika kita menambahkan tata tertib bagi murid yang telah diusulkan oleh Bu Siska tadi? Apakah Bapak Ibu setuju?
Setuju, Bu. Saya setuju, Ibu. Baik, terima kasih atas tanggapan dari Bapak Ibu semuanya. Kemudian untuk tata tertib bagi guru. Yang pertama mengenai kehadiran. Bapak Ibu guru wajib hadir. Senin sampai Sabtu guru wajib hadir di sekolah paling lambat pukul 7 dan meninggalkan sekolah pukul 12. Kemudian guru yang berhalangan hadir karena sakit ataupun keperluan lain wajib memberitahu kepada kepala sekolah dan menyerahkan tugas ke kelas. Yang kemudian guru yang meninggalkan sekolah walau dalam lingkungan sekolah wajib meminta izin kepada kepala sekolah atau salah satu tim guru dan mencatat dalam buku izin. Kemudian mengenai hal tugas dan kewajiban. Yang pertama, guru membuat perangkat mengajar prota, prosem yang harus dikumpulkan kepada kepala sekolah tiap awal semester dan RPPH, RPPM dikumpul setiap hari Sabtu. Kemudian mengadakan penilaian secara rutin. Untuk penampilan dan sikap, guru berpakaian seragam atau bebas sesuai kesepakatan yang telah ditentukan secara bersama. Yang penting, guru berpakaian secara rapi dan sopan. Kemudian, guru wajib memiliki kuku yang bersih dan tidak panjang. Guru juga wajib mengenakan sepatu dan mampu menjaga nama baik sekolah, serta menjadi teladan yang baik bagi anak-anaknya. Kemudian secara aktif dan proaktif, guru ikut terlibat dalam kegiatan dan program di sekolah. Kemudian guru dilarang menarik iuran apapun tanpa seizin kepala sekolah. Nah, jadi rapat pada hari ini adalah untuk menciptakan sekolah yang menjunjung tinggi tata tertib. Pihak sekolah harus bekerja sama dengan guru, staf, maupun murid, serta wali murid untuk melaksanakan tata tertib mulai dari hal-hal yang terkecil sehingga kita akan terbiasa dengan aturan yang disepakati dan tidak akan melanggarnya. Bapak Ibu guru, semoga dengan adanya kebijakan-kebijakan itu dapat memperbaiki permasalahan mengenai tata tertib terdahulu dan terhindar dari permasalahan tata tertib. Bapak Ibu sekalian, sekiranya itu yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Apabila ada yang ingin ditanyakan atau memberikan saran atau kritik, saya persilahkan. Saya izin bertanya, Bu. Apa Baik. sanksi bagi guru yang melanggar salah satu tata tertib tersebut? Untuk sanksi bagi guru yang melanggar salah satu tata tertib, misalnya guru terlambat datang ke sekolah, itu nanti pertama guru ditegur secara lisan. Untuk yang kedua, mungkin bisa diberi peringatan secara langsung, dan yang ketiga bisa tertulis, misal membuat surat pernyataan, dan apabila melanggar banyak dan udah keterlaluan itu bisa sampai dipecat. Seperti itu. Bagaimana, Bu Tika? Ya, Bu Listia, sudah jelas. Ya. Kemudian, nah, pembahasan lebih lanjut nanti akan kita bahas dengan panitia yang sudah diusulkan, dan untuk keputusan akhir akan dikembalikan kepada Bapak Ibu semuanya. Baik, untuk selanjutnya kepada Bu Balkis, saya bisa minta tolong untuk menyampaikan notulensi rapat pada hari ini. Baik, Ibu Listia. Terima kasih atas waktunya yang sudah diberikan.
Saya mohon izin untuk membacakan hasil rapat yang baru saja dilaksanakan. Sebelumnya, apakah suara saya terakses? Terakses, Bu Balkis. Baik, saya izin membacakan hasil rapatnya. Untuk rapat hari ini dilaksanakan pada hari Selasa 10 Mei 2022, kemudian tempatnya yaitu di room Zoom meeting, dan ini membahas tentang kebijakan tata tertib di TK Nusa Indah, di mana rapat ini dipimpin oleh kepala sekolah dan petugas notulis, yaitu saya sendiri. Kemudian dari hasil adanya problematika yang terjadi di sekolah dan belum terlaksana dengan baik, bahkan masih banyak juga permasalahan yang terjadi terkait tata tertib di sekolah, maka kepala sekolah menerapkan beberapa kebijakan. Untuk yang pertama yaitu tata tertib untuk murid. Yang pertama, murid masuk setiap harinya pada hari Senin sampai Jumat pukul 8 sampai 10. Kemudian jika ada anak yang tidak masuk sekolah disebabkan karena sakit ataupun ada acara keluarga, maka orang tua atau wali murid wajib menginformasikan kepada guru kelas melalui surat atau telepon. Kemudian anak juga wajib membawa bekal makanan dan minuman tentunya yang sehat. Kemudian anak tidak diperkenankan membawa alat permainan dari rumah. Selanjutnya, anak wajib memakai seragam sekolah sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh sekolah. Kemudian, cara berlebihan. Hanya anting saja laki-laki juga tidak diperkenankan untuk memanjangkan rambut. Kemudian, siswa wajib bersikap sopan dan ramah kepada seluruh warga sekolah. Siswa juga wajib menerapkan 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Dan juga terbiasa berkata tolong, maaf, dan terima kasih. Kemudian siswa di sekolah juga harus selalu menjaga kebersihan tata tertib bagi guru di sekolah terkait dengan kehadiran. Untuk hari Senin sampai Sabtu, guru wajib hadir di sekolah paling lambat pukul 7 dan meninggalkan sekolah pukul 12. Kemudian, guru yang berhalangan hadir karena sakit atau ada keperluan lain wajib memberitahukan kepada kepala sekolah dan menyerahkan tugas kelas. Kemudian, guru yang meninggalkan sekolah walau masih dalam lingkungan sekolah wajib meminta izin kepada kepala sekolah atau salah satu tim guru dan mencatat di buku izin. Kemudian untuk tugas dan kewajiban mengajar prota-prosem yang harus dikumpulkan kepada kepala sekolah setiap awal semester dan dikumpulkan setiap hari Sabtu. Kemudian guru juga mengadakan penilaian secara rutin. Untuk penampilan dan sikap, guru berpakaian seragam atau bebas sesuai kesepakatan dan ketentuan, yaitu berpakaian rapi dan sopan. Kemudian guru wajib mengenakan sepatu. Kemudian guru harus mampu menjaga nama baik sekolah. Guru juga secara aktif dan proaktif, guru ikut terlibat dalam kegiatan sekolah. Kemudian guru tidak diperbolehkan menarik iuran apapun tanpa seizin kepala sekolah. Demikian notulensi pada rapat hari ini yang bisa saya bacakan. Mungkin ada tambahan lagi dari Bu Listia? Sudah cukup, Bu. Terima kasih kepada Bu Balkis yang sudah menyampaikan notulensi rapat pada hari ini.
Marilah kita akhiri rapat pada siang hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semuanya. Banyak kurangnya saya dalam memimpin rapat pada hari ini. Saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.